Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Abdillah dan keluarga besarnya, anak mantu, yang malam ini kita hadir dan duduk di majelis ini mengiringi doa telah kembali menghadap Allah almarhumah Ibu Naharah. Sudah 6 tahun yang lalu. Kita doakan almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama saya hormati keluarga besar besan dari Ujung Harapan, yaitu Bapak Haji Ahmad Mahmud, Bapak Mustafa, dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Mahmud. Para bapak, hadirin hadirat sekalian, yang insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf ini terlambat Pak ya, karena dari Cikarang takziah kakek atau nenek dari istri saya hari ini berpulang ke rahmatullah. Harusnya mah datang tadi pagi Pak, cuma sayanya yang full. Pagi-pagi ada ngisi di majelis taklim Binaul Khair Babelan. Habis johornya ada walimatus safar mau umroh. Pulang walimatus safar ada tamu, sampai jam 5 sore baru berangkat ke Cikarang. Ya Bapak tahu dah, berangkatnya nggak cukup sejam. Di sana juga nempelin pantat doang, pulang buru-buru ya. Alhamdulillah hari ini, malam ini saya bisa hadir di tempat yang mubarak ini. Para bapak hadirin sekalian, haul ini memperingati kematian, karena kita semua pasti akan mati ya. Karena itu setiap kali kita hadir di majelis haul merupakan nasihat buat kita yang hidup. Kalau kita semuanya pasti menyusul, dan kalau sudah meninggalkan dunia nggak bisa balik lagi. Almarhumah
meninggalkan dunia sudah 6 tahun. Bapak Abdillah ini sebagai bapak, sebagai ibu, alhamdulillah Pak ya. Oleh karena itu, buat kita yang masih hidup, tentunya banyak-banyak menyiapkan ketika kematian itu datang. Almarhumah ini alhamdulillah Pak ya, masih dihaulkan setiap tahun. Alhamdulillah. Artinya setiap tahun pula almarhumah dapat kiriman pahala yang luar biasa. Pahala baca Al-Quran, pahala tasbih, zikir, istighfar. Maka ada satu riwayat begini Pak. Ada orang sudah tinggal di dalam neraka Pak. Kemudian orang itu Allah pindahin ke surga. Kata orangnya nih Pak yang di neraka, kenapa ya Allah saya dipindahin dari neraka ke surga, padahal dosa saya banyak? Kata Nabi apa dalam hadisnya? Bi istighfari waladika laka. Kamu ini diangkat dari neraka pindah ke surga sebab istighfar anakmu untukmu. Begitu Pak. Jadi istighfar yang dibaca oleh anak itu akan mengangkat derajat orang tua kita yang di alam kubur dari sengsara menjadi apa? Nikmat. Ya, makanya malam ini kita apain? Istighfarin. Agar almarhumah yang di alam kubur, semakin kuburannya Pak, semakin dibikin enak oleh Allah. Semakin diangkat derajatnya. Kalau satu istighfar saja Pak, ini sudah mengangkat satu derajat orang yang di alam kubur. Apalagi kalau istighfarnya setiap saat. Nah ini putra putrinya ya almarhumah, jangan bosan-bosan. Astagfirullahalazim li waliwalidayya, tuh li waliwalidayya gitu Pak. Kalau udah li waliwalidayya tuh Pak, ampuni dosa kedua orang tua saya yang masih hidup, diampuni. Ya apalagi yang ada di apa? Alam kubur. Nah ini pelajarannya buat kita. Jadi kalau pengen orang tua kita yang di alam kubur Pak diangkat derajatnya oleh Allah, maka jangan bosan-bosan. Selalu istighfarkan orang tua minimal habis sholat. Berapa kali? Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Karena emang itu yang ditunggu-tunggu almarhumah di alam kubur dari siapa? Putra putrinya. Ya, satu istighfar, satu derajat diangkat. Bisa jadi Pak, nanti kalau udah hari kiamat, orang-orang yang di alam kubur dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang itu dosanya udah habis. Sebab istighfar siapa? Anak-anaknya. Ya, anak-anaknya jangan bosan-bosan, terus istighfarin. Minimal habis sholat astagfirullahalazim li waliwalidayya. Kirimin Fatihah. Ya, karena nanti akan diangkat lagi derajatnya. Almarhumah ini waktu hidupnya sudah capek Pak, sudah lelah ya. Makanya orang mati disebut wafat. Wafat itu artinya apa Pak? Selesai tugasnya di dunia. Apalagi almarhumah memang hidupnya seorang apa? Pedagang Bu ya.
Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah, pedagang yang paling thayyib, yang paling baik, yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Ar-rajulu biyadihi, orang yang dagang make tangannya dewek, Pak. Ya, kayak orang cocok tanam tuh, Pak, petani kangkung, sawi, Pak ya, yang dipacul pakai tangan, itu termasuk atyabul kasbi, apa tuh namanya, usaha yang paling baik, usaha yang dari tangan dia. Ya, dagang yang paling bagus dari apa? Dari tangannya. Sekarang mah dagangnya pakai HP, Pak ya. Nah, pakai dagangan semua, pakai tangan semua. Nah, ini alhamdulillah, Pak. Makanya di ujung hadis ini apa? Bai'un mabrur. Ya, orang yang dagang dari hasil tangannya sendiri, ini bisa disebut sebagai perdagangan yang mabrur. Jadi mabrur itu, Pak, bukan buat haji umroh doang. Dagang juga termasuk apa? Mabrur. Apa itu mabrur, Pak? Mabrur itu adalah yang baik-baik. Ya. Maka dagang yang baik, pedagang yang baik, itulah pedagang yang apa? Mabrur. Maka insya Allah mudah-mudahan, Pak ya, almarhumah ini jeripayahnya, lelahnya, Pak, Allah janjikan apa, Pak? Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau orang di dunianya, Pak, udah lelah, Pak, lelah nyari nafkah, Pak ya, lelah biayain anak-anak biar pada hidup, Pak ya, nanti di akhirat dia ada mendapatkan yusra tuh, Pak. Inna ma'al usri yusra. Yusra itu apa, Pak? Kebahagiaan. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini juga termasuk adalah pemberian hadiah yang sangat besar untuk almarhumah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, almarhumah ini juga tercatat orangnya sangat baik katanya, Pak. Ya, baik sama tetangga, baik sama yang lain. Emang begitu, Pak. Kalau udah mati, yang disebut-sebut kebaikannya, jangan jelek-jeleknya disebut, jangan. Kenapa kalau orang sudah mati, yang baik-baik saja yang disebut baik-baik saja, dan itu akan menambah persaksian kita untuk almarhumah nanti di hadapan Allah. Kayak orang diadili gitu, Pak, di sidang. Kamu kenal dia? Kenal. Gimana menurut kamu? Baik nggak? Baik. Makanya kalau lagi acara begini, almarhumah tercatat min ahlil khair, begitu, Pak. Kita bersaksi bahwa almarhumah orang baik. Itu akan meringankan, Pak. Meringankan apa? Dosa yang dia punya. Gak boleh disebut-sebut lagi kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Nanti itu akan memberatkan dia, Pak. Memberatkan dia. Maka kalau perlu ya, anaknya berapa, boleh tuh, Pak, hataman Quran walaupun 2 bulan sekali, bagi perjus niatin buat siapa tuh? Almarhumah. Dulu almarhumah capek, lelah nyari duit, dia apa ya? Ngurusin buat apa? Buat anak. Sekarang almarhumah udah ngasoh, udah istirahat, tinggal menikmati apa tuh? Hasil yang dulu beliau tanam, yaitu putra putri. Maka sekarang, Pak, kirimin umpamanya tiap 2 bulan sekali hataman Quran untuk almarhumah. Alhamdulillah tuh, Pak. Apalagi kalau bisa apa? Niatin ada amalan yang bisa pahalanya ngalir. Mamanya beliin tanah wakaf 2 meter kek 3 meter, niatin buat almarhumah. Itu pahalanya apa tuh? Ngalir terus. Ya kan? Orang kan, Pak, tanda-tanda husnul khotimah, kalau orang itu mati punya pahala apa? Ngalir. Itu tanda-tanda husnul khotimah.
Ya, untuk kita Pak nih yang masih hidup, ya cari amalan yang kalau kita kerjakan pahalanya ngalir, walaupun kita udah mati. Kalau nunggu dari anak, dari orang lain kan belum tentu Pak. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada, kita cari amalan-amalan yang kalau kita mati pahalanya masih apa tuh? Ngalir. Di antaranya apa tadi? Shadaqatun jariyah, atau disebut juga wakaf. Maka sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya apa tuh? Jariyah itu ngalir Pak. Ya, kita udah ngaso, udah nggak melakukan amal itu, tapi pahalanya masih apa? Ngalir. Nggak apa-apa, nanti wakaf sesuai yang kita mampu. Pamnya kayak besok nih, tanggal 16 saya berangkat umroh. Pak Guru, saya menitip wakaf Quran buat almarhumah. Nanti taruh di Mekah, di Masjidil Haram. Pahalanya 100.000 kali lipat. Yang baca orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, Quran yang kita wakafin dibaca oleh orang seluruh dunia. Almarhumah dapat aliran apa tuh? Pahala. Nggak apa-apa, boleh. Apalagi kalau sampai bisa apa? Ngumrohin Pak ya. Ini Pak Guru, saya ngumrohin almarhumah, besok diumrohin di sono. Nah, itu pahalanya lebih apa tuh? Besar lagi Pak. Ya. Karena al-umratu ilal umrati kafarah. Jadi orang yang diumrohkan itu Pak, atau orang yang melakukan ibadah umroh, dosanya diapain? Dihapus. Maka kalau ada rezeki almarhumah pengen dosanya dihapus oleh Allah, pas besok nih tanggal 16 Agustus saya berangkat. Ya, badalin apa? Umroh. Ada rezekinya lagi lebih besar, lebih bagus. Badalin haji. Besok habis lebaran Idul Fitri. Ya, biar almarhumah di alam kubur sebagai manusia yang sudah sempurna rukun Islamnya. Waktu masih hidup almarhumah belum sempat kepikiran pengen haji, pengen umroh umpamanya ya, karena masih repot sama urusan ekonomi. Tapi saya yakin Pak, almarhumah setiap kali berdoa pasti diselipkan itu, ya Allah biar saya bisa haji, biar saya bisa umroh. Ya, bisa jadi Pak, doa almarhumah itu dikabul setelah beliau sudah apa? Mati. Bapak nggak apa-apa, jangan sampai tidak diselipkan Pak. Tiap habis sholat selipin doa, ya Allah panggil saya untuk bisa umroh, bisa haji, begitu Pak. Nanti mau hajinya hidup kek, mau hajinya mati kek, nggak apa-apa. Itu selipin doa. Doa mah nggak bayar Pak ya. Setiap kali sholat doa, biar bisa sempurna rukun Islamnya, biar bisa haji, biar bisa umroh Pak ya. Lagi dapat masih hidup, syukur alhamdulillah. Terus haji dan umroh waktu sudah di alam kubur juga alhamdulillah. Nah itu boleh. Nanti kalau ada rezeki ya, Pak Abdillah katakan ada rezeki ya, dikumpulin buat anak nih, niatin kita badalin haji buat almarhumah. Itu tambah senang lagi tuh Pak. Kenapa? Karena pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, rukun Islamnya sempurna, menghadap Allah udah selesai, semua rukun Islam dilakukan. Walaupun hajinya melalui apa? Dibadalkan orang lain. Nah, bapak-bapak boleh tuh. Doa aja Pak, doa. Ya. Masa kagak kebagian ntar Pak ya. Kan kita nggak tahu, anak kita kan mungkin anak kita yang sukses, yang berhasil, sehingga kita sudah di alam kubur, anak-anak kita yang sudah sukses, dan hajin kong lo, empeng lo ya, hajin baba lo, hajin mak lo, begitu Pak. Boleh, nggak apa-apa. Apalagi almarhumah memang tercatat orang baik Pak ya. Kalau orang baik pasti amalnya diterima oleh Allah. Kenapa Pak? Kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Jadi yang tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah nih, haul ini dalam rangka apa? Mengirimi doa
yang spektakuler pahalanya Pak. Haul ini juga mengistighfarkan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Haul ini juga Pak, tanda bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Makanya kalau pengen berkah anak-anaknya ya, siapa yang paling perlu sama orang tuanya. Tuh konsepnya begitu dong Pak, ringan. Kalau pengen berkah hidupnya, siapa yang paling perlu dengan siapa? Orang tuanya. Kita masih punya orang tua nih satu yang masih hidup ya Pak ya. Punya orang tua yang sudah di alam kubur, sama baktinya Pak. Kalau yang masih hidup masih butuh makan, butuh perhatian. Nah itu berikan, curahkan, pasti berkah. Kalau yang sudah mati butuh kiriman kayak gini. Ya, doa-doa, zikir-zikir. Maka kalau haul kayak gini Pak, anaknya banyak yang ditinggal, maka siapa yang paling besar perhatiannya, yang paling perlu, maka dialah yang paling berkah. Nah ini kunci keberkahan. Ya, ini Bapak Abdillah ini kunci surga Pak buat anak-anaknya. Maka orang tua Pak tugasnya angkat tangan, sholat malam, doain satu-satu. Ini si Anu doain, ini si Anu doain, si Anu doain. Kenapa Pak? Karena doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah. Doanya mustajab. Maka setiap anak doain yang baik-baik. Karena kita nggak tahu Pak, dari sekian banyak anak kita, mana anak kita yang akan mengangkat kita dari neraka ke surga. Kita nggak tahu. Ya, makanya kalau anaknya banyak, jangan dibeda-bedain satu dengan satu. Lu mah kagak perlu lu sama orang tua, kagak datang pisan lu, buatin lu kalau datang ke rumah ya, umpamanya ya. Kita nggak tahu di luar sana Pak, walaupun jasadnya nggak datang, pasti doanya buat orang tua mah Pak. Pasti ya. Makanya kita sebagai orang tua jangan beda-bedain. Karena anak itu kita nggak tahu siapa yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah. Bisa jadi Pak, yang selama ini anak kita anggap sepele Pak ya. Kadang-kadang kita remehkan, kadang-kadang kita sering omelin, malah dia yang akan bisa menuntun kita ke surga. Ya, makanya tugas kita Mak, doain buat anak. Satu-satu Pak, namanya sebut, ini namanya sebut, namanya sebut. Kalau perlu satu Fatihah, satu anak. Saya dapat ilmu tuh dari istrinya almarhum Guru Marzuki Pak, yang di Kerangkeng. Anaknya kan hafid semua Pak. Anak pertama Kiai Syamsuri, hafiz, punya pondok pesantren di Karawang. Anak yang kedua di sini di Kerangkeng, Ustaz Fayumi, guru besar dari Masjid Al Barkah, punya tahfiz Quran. Nah yang bontot Ustazah Neneng di Belendung punya pesantren hafiz Quran. Waktu ibunya masih hidup Pak, saya datang ke rumah beliau. Saya tanya, Ma Aji, apa nih resepnya punya anak hafiz semua? Lah kalau tiap habis sholat katanya Ustadz, saya doain satu anak satu Fatihah. Sebut namanya. Satu anak satu Fatihah, satu anak satu. Ya Pak ya. Ila ruhi umamesa wa jasadi ilham al-Fatihah. Gitu Pak ya. Sebut. Yang kedua kata beliau apa? Saya puasain di hari kelahirannya. Kalau anaknya 7 ya tiap hari. Ya Pak ya, puasa. Gitu, kan anak itu lahir beda-beda harinya Pak ya. Hari lahir anak diapain? Dipuasain Pak. Ini mah boro-boro muasain hari lahir anak, dia aja masih Ramadan masih punya utang Pak ya. Nah ini nauzubillah itu Pak ya. Jadi kalau kita pengen punya anak yang bagus-bagus, ya usahanya juga apa? Berat. Usahanya berat. Nggak bisa pengen punya anak bagus simsalabin begitu Pak ya. Apalagi kalau ngasih makan anak bukan yang halal, udah tambah jauh dah tuh Pak ya. Maka nggak boleh kita ngasih makan anak, nyari rezeki di mana-mana, jangan apa nggak halal.
Karena kalau ada 1-2 butir barang yang boleh nyolong, boleh enggak halal dimakan oleh anak sama bini, jangan harap itu akan bisa bernilai baik. Ya, jadi proses itu penting. Ya, kadang-kadang yang penting bini anak gua pada makan, pada kenyang dah perutnya begitu Pak ya. Jangan begitu doang. Cari yang halal. Makanya kata Allah Pak, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh Pak. Di sini Allah memakai kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Artinya apa? Semua manusia, mau dia muslim kek, mau dia bukan muslim, pokoknya kata Allah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu, makanlah kamu mimma razaqnakum halalan thayyibah, yang telah kami rezekikan yang halal dan yang baik. Karena yang halal dan yang baik itu yang diterima Allah. Ya. Jadi kalau kita makan yang tidak halal, yang tidak baik, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, ya. Ini orang tua tinggal atuk dah anak-anaknya ya. Ayo berbakti mumpung masih apa? Hidup. Kalau udah meninggal, sudah kembali ke hadapan Allah, sulit untuk kita bisa minta doa. Ya. Yang penting kalau kemana-mana, Mbak, saya mau ini, doain. Kalau ada anak Pak request datang ke kita nih, ke orang tua, kita itu Pak, ngembeng aja tuh, air mata ngembeng ya. Kalau ada anak datang nih, Mbak, besok saya mau doain, pasti kita ngembeng tuh. Kemarin saya ceramah di di Robugel, ada teman saya anaknya mau berangkat ke Jordan, ya, perempuan. Lah ingat anak kita, lah udah kita ngembeng aja tuh Pak. Ya, itu anak orang Pak, anak orang mau berangkat, kita yang sedih, apalagi kalau anak kita. Makanya ya, sebagai anak masih ada orang tua datang minta doain. Ntar orang tua gelar sejadah, sholat hajat, ya, diangkat tangannya dah. Karena doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah. Jangan sampai marah sama orang tua, jangan. Walaupun ibadahnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, marah sama orang tua, nggak bakalan masuk surga. Nggak bakalan. Kenapa Pak? Perintahnya Pak beriringan, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, tuh berderek. Ini kata Allah nih. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku, jangan engkau sekutukan dengan apapun Allah. Wabil walidain ihsana, berbaktilah sama kedua orang tua kamu. Artinya apa Pak? Kalau orang ibadahnya sudah bagus, tidak musyrik sama Allah, tapi sama orang tua tidak berbakti, nonsen ibadahnya. Atau ada orang tua, ada anak sama orang tuanya bagus, ngelayanin bagus, semua disubsidi, semua dilayani bagus, tapi tidak beribadah kepada Allah, juga nonsen. Ya, jadi ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau kita punya hubungan baik dengan orang tua kita. Ya, makanya orang tua jangan pernah sekali-kali diapain, disakiti, apalagi marah bertahun-tahun sama orang tua. Udah 3 lebaran, 4 lebaran, batin datang karena dia apa? Kesel sama orang tuanya. Ini jangan Pak, karena orang yang kayak gini jauh sama surga. Kita kan semua mati pengen masuk apa? Kunci surganya di mana Pak? Orang tua. Ridallah fi ridal walidai. Jadi ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maka kalau orang tua kita ridho, orang tua kita senang, orang tua kita bahagia, Allah juga ridho. Ya, yang masih punya orang tua, maka jangan pernah disakiti. Ya, perasaannya, hatinya, ya Pak ya. Insya Allah orang tua Pak, kita kan semua orang tua Pak ya. Kalau niat anak bener, anak bagus, seneng nggak kita Pak? Seneng.
Jangankan anak orang, jangan anak kita, anak orang aja Pak, kalau bener mah kita seneng. No, lo kayak dia no. Enak banget no, anaknya sopan, rajin ibadah, sama orang tua perlu. Gitu Pak, kita kadang-kadang ya. Ngelihat anak orang aja kita iri Pak, apalagi kalau anak kita yang begitu. Nah, kalau pengen anaknya bagus, satu, isi perut yang halal. Dua, orang tua itu cermin Pak. Iya, contoh buat anak. Jadi kalau anaknya pengen bisa baca Al-Quran, maka orang tuanya sering-sering buka Al-Quran. Kalau anaknya pengen sholatnya bagus, sholatnya rajin, orang tuanya juga duluin. Namanya cermin. Nih anaknya lo ngaji, emaknya main TikTok, Pak ya, di depan TV mamanya ya. Lagi mana anakmu ngaji Pak ya. Jadi orang tua itu cermin anak. Maka jadilah cermin yang bersih, cermin yang bagus. Jangan jadi cermin yang retak. Bayar. Jadi kalau kita mendambakan anak-anak kita bagus, maka mulailah dari kita orang tua, karena dia contoh buat anak-anak kita Pak ya. Nah, oleh karena itu Pak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatin untuk almarhumah Ibu Naharoh, biar Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.